Hai guys, welcome to Next Gen. Ya pasti semua di sini bersemangat untuk ibadah hari ini kan ya? Ya kan, pas semua excited buat ibadah minggu ini. Nah, kalau kalian semua excited bisa kasih high five ke kiri kanan kalian. Jangan high five guys, high ya, five. high five gitu. Bisa transfer semangatnya Iya. gitu ke teman kanan kiri kalian. Jangan beluan ya guys, high five aja. Iya, kita masih harus social distancing, Kat. Ya pastinya kita semua di sini sangat bersemangat dan rasanya ini ada muka-muka baru yang hadir di tempat ini. Kalian bisa nggak noleh kanan kiri, lihat ada nggak teman-teman yang baru nih yang mukanya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu baru gitu di sini? Kat ini cari teman baru ya, bukan PDKT ya, Kat. Ups, salah server Oke. ini Ada nggak teman rasanya. baru di sini. Salah ngomong. Ya, yang anak-anak baru kalian bisa coba lambaikan tangan kalian. Adakah di sini? Wah, itu rasa itu satu. Di situ juga ada lagi. Iya. Wow, Ya. banyak nih ya kan. Sekarang kita mau memberi sambutan dong buat teman-teman kita yang baru ini ya kan. Ayo guys, kita mau beri sambutan yang paling hangat. Jadi kita bangkit berdiri dulu bersama-sama. Yuk guys, berdiri. Berdiri. Oke, sekarang kita mau memberi sambutan kita yang paling hangat ke teman-teman kita yang baru pertama kali hadir ini dalam hitungan 3, 2, 1. Welcome home. Ya, silakan duduk kembali. Duduk kembali. Ya, jadi kalau misalnya tadi kalian kelihatan itu ada anak-anak baru yang baru pertama kali hadir, jangan lupa ajak mereka ke CG ya guys. Kalian tahu kan CG itu apa? Tahu kan ya? Loh, kok udah banyak yang tahu ya? Oh iya, coba Kat, kasih penjelasan buat yang nggak tahu. Tapi tak jelasin dulu deh buat yang nggak tahu. Jadi CG itu suatu komunitas di mana kita bisa sharing, kita bisa have fun, kita bisa tumbuh bersama. Ya, dan caranya gimana ya Kat kalau misalnya kita mau gabung dalam Nah, CG? kalau kalian mau gabung dalam CG, kalian bisa DM kita di Instagram kita @gmsnextgen atau kalian bisa scan QR code yang ada di layar. Ya, selain itu pasti kita ada banyak banget acaranya. Salah satu adalah MSJ1 Onsite. Wow. Ya. Akhirnya onsite ya, setelah 2 tahun kita online. Ya, dan MSJ Onsite ini akan diadakan di Sanctuary Vision Building. Jadi kalian yang mau join, kalian bisa langsung daftar di My GMS app. Nah, seperti yang Ive katakan, kita punya banyak sekali acara-acara seru di bulan Oktober ini ya kan. Betul. Apa Ya. aja nih? Nah, sebelum kita ngomong lebih lanjut, mari kita saksikan video satu ini. Dan keselamatan kami Tuhan, tidak ada yang lain dalam hidup kami. Allah Yesus. Yesus yang berkuasa, Yesus yang diakui setan sebagai anak Allah. Dia rela mati untuk sampah seperti kita. Dia rela mati untuk orang yang tidak berguna seperti kita. Dia rela mati untuk orang yang egois, yang hidup semaunya seperti kita. Dia rela mati untuk orang yang tidak punya tujuan hidup seperti kita. Dia rela mati untuk kita yang hampa dan kosong dalam kehidupan. Dia rela mati untuk kita dan bukan akan mati untuk kita. Dia telah mati untuk kita. Yesus sedang berkata buat hidupmu, aku rela mati untuk menyelamatkanmu. I am your Savior. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat bagi Tuhan. Di hati sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama.
video barusan ini video KKR yang baru terjadi minggu lalu dan juga akan ada worship night dengan bertema closer ya. Jadi kalian ajak semuanya ya guys. Terus itu juga akan ada Franky Kuncoro and the Repeats. Nah pastinya kan seru banget nih, jadi kan harus ngajak semua teman-teman kalian, papa-papa kalian, semuanya deh pokoknya. Semuanya, temen CG lah, saudara, PDKT, semua kita ajak ke acara minggu itu. Ya acara ini akan diadakan tanggal 28 Oktober, tapi selain mengajak mereka dengan ke worship night, kita juga harus ajak mereka ke ibadah minggu depan, ya kan Kat? Oh iya dong, ibadah Next Gen kan selalu seru ya kan? Betul. Sekarang kita mau spill sedikit nih. Next week ibadahnya tentang apa ya kan? Next week itu ibadahnya tentang self-submission. Ya kan? Wow, ini keren banget ya topiknya dan pasti pembicaranya nggak kalah keren. Pembicaranya keren, Paul. Dispill nggak nih? Ini ada yang ngitung itu, ngitung uang parkir ya. Jadi siapa ini pembicaranya Kat? Oh, pembicaranya the one and only Pastor Steven Ngui. Ya, jadi jangan lupa ajak mereka ke ibadah minggu depan. Selain itu kita setelah ini akan mulai ibadah, tapi sebelum itu kalian jangan lupa melakukan persembahan. Kalian dapat melakukan dalam QR code ataupun di kotak persembahan yang ada di kanan kiri ruang ibadah ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari yang indah hari ini. Terima kasih kita bisa berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Pasti bukan kebetulan kita semua di sini Tuhan. Tuhan kita berdoa ibadah ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan dan juga berkati setiap pembicara Tuhan supaya kita bisa terberkati Tuhan dan semua hal yang Kau ingin sampaikan kepada kita bisa mendengar Tuhan dan kita juga mempunyai hati yang ingin belajar Tuhan. Thank you Tuhan untuk semuanya, berkati sepanjang hari ini supaya setiap hal bisa berjalan dengan baik. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita ucapkan amin. Amin. Oke. Selamat beribadah semua. Shalom Next Gen, mari kita bangkit berdiri. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala seperti ini, come on. Hear and bow, make it loud at the top of the lungs. There's a sound breaking out over all that you've done. Turning our hearts to you.
oleh Tuhan lebih lagi, kita tepuk tangan di atas kepala sama-sama yuk. Jangan ingat-ingat masa lalu, pandanglah jauh ke depan. Dia mampu
biar kita bebas merdeka. Karena kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ganti dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Yang siap dipakai Tuhan lebih dahsyat, sorakan haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan, thank you Tuhan untuk perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau datang Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Ini kami Jesus. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, namun karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkapur padamu, oh Rajaku, benar.
segalanya Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi menebusku. Kau Allah penebus kami. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk Sekali lagi katakan. menjadi Sekali lagi katakan. oh Raja, Mari sama-sama kita bangkit berdiri. menebusku dengan harga tertinggi dan Katakan dengan iman. Segalanya Tuhan. Segala yang baik berasal dari-Mu Yesus. derajatku untuk menjadi Kau angkat kami yang tidak pantas ini Tuhan. oh Raja, Engkau angkat kami yang hina ini Yesus. menebusku Katakan dengan iman. dengan harga tertinggi dan Kau beri Segalanya. Yes Lord. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. Hari ini Tuhan, kuduskan dan sucikan kami untuk melakukan perjamuan. Kami tidak layak Tuhan, selamanya kami tidak akan pernah layak untuk berdiri di hadapan-Mu. Tapi hanya karena kasih-Mu, karena Engkau cinta kami. Engkau cinta kami Tuhan, bahkan ketika kami masih nakal, ketika kami masih berdosa, ketika kami masih tidak bisa mengendalikan diri kami, Tuhan Engkau sudah cinta kami. Kasih-Mu tanpa syarat Tuhan. Kasih-Mu melebihi apapun juga di dunia ini Yesus. Tidak akan bisa ada manusia yang mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami. Keluarga kami, sahabat kami, bahkan pemimpin kami di gereja Tuhan. Tidak akan bisa ada yang mengalahkan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah angkat kami. Engkau sudah angkat kami dari lumpur dosa. Engkau tidak lagi menyebut kami hamba, tetapi Engkau menyebut kami sahabat. Kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan, kami ini adalah ahli waris-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena seharusnya kami enggak layak Tuhan untuk berdiri di hadirat-Mu. Seharusnya kami enggak layak Tuhan untuk berdiri di tempat ini, karena kami begitu berdosa Tuhan. Tapi karena kematian-Mu di kayu salib yang melayakkan setiap kami Tuhan untuk ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di musim hidup apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini ada di antara kami yang sedang letih, lesu. Ada di antara kami yang sedang lelah, kami capek Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, biar siang hari ini kami taruh itu semua di hadapan-Mu. Kami taruh itu semua di bawah kaki-Mu. Karena kami percaya Tuhan,
Dan kami tahu kami punya Allah yang setia, yang selalu ada bersama kami ketika kami senang, ketika kami bahagia, ketika kami berhasil, tapi juga ketika kami sedang jatuh, ketika kami sedang lemah. Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Karena dalam Mazmur dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Kasih-Mu tidak hanya melalui perkataan, kasih-Mu tidak hanya yang lalu-lalu saja Tuhan yang kami lihat di Alkitab, tapi enggak Tuhan, kasih-Mu nyata, kasih-Mu ada bersama dengan kami, dan itu Engkau tunjukkan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, Engkau mau, Engkau rela disiksa, Engkau rela untuk dihukum, Engkau rela dicaci maki padahal Engkau tidak pernah berdosa. Engkau Allah yang sempurna Tuhan, tapi Engkau rela dihina. Bahkan yang seharusnya ada di salib itu adalah kami Tuhan yang menanggung, tetapi Engkau Allah Bapa, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal hanya untuk kami selamat dari maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang nyata, yang telah menolong kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Katakan terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan melakukan perjamuan. Engkau yang kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini Tuhan. Roti dan anggur ini adalah roti dan anggur biasa, tapi kami mau memberikannya hanya untuk Engkau ya Tuhan. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Next Gen yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah roti biasa, tetapi roti ini yang dipecah-pecahkan ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman. Siapkan cawan di tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Next Gen, bukankah cawan ucapan syukur ini adalah bukti janji Tuhan kepada kita yang dimeteraikan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, karena Engkau sangat baik. Thank you Jesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita pandang Bapa di surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau kami boleh lebih dari pemenang. Karena kematian-Mu di kayu salib kami boleh diangkat, kami boleh diangkat derajat kami Tuhan. Kami boleh dipanggil menjadi sahabat-Mu, kami boleh dipanggil menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengampuni kami, karena Engkau telah menghapus setiap dosa kami. Masa lalu kami tidak lagi mengintimidasi karena maut sudah dikalahkan. Maut sudah tidak ada lagi sengatnya. Maut tidak bisa lagi menguasai kami karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami seutuhnya milik Engkau. Thank you Jesus. Mari kita berbahasa roh. Syakabala bayara 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 base. Sikibara bayara 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 bayara. Sikibara bara 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 bara. Sikibara bara 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 bara. Segalanya
terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yang tidak pernah ada habis-habisnya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan beracara Tuhan. Melalui hamba-Mu Pastor Randy yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang telah Ia persiapkan, Engkau yang mengurapinya. Sehingga firman tersebut menjadi firman yang hidup. Akan memberikan kelegaan. Akan memberikan pertumbuhan Tuhan untuk anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Beracara Tuhan terus. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan lebih meriah lagi. Ya, jangan duduk dulu ya. Jangan duduk dulu sebentar. Ya, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial tentu saja. Ya sudah pada tahu kayaknya ya. Nah, ini juga nanti kita akan mengucapkan salam ya yang khas dari GMS ya. Salamnya apa tahu? Welcome home ya. Sama-sama kita samakan dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Welcome home ya. Welcome home Pastor Randy ya. Saya memperkenalkan dulu Pastor Randy ini bernama lengkap Randy Adiputra Chandra Dinata. Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1987. Ada enggak ini yang ulang tahunnya sama? Ya, beliau sudah menikah dengan Theodora Tuska Dita Batubara dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dominic dan juga Emily. Pastor Randy bersama dengan istri dan keluarganya mengelola sebuah sekolah musik di Jakarta. Beliau juga aktif melayani sebagai youth pastor di Master Plan Youth GBI Ebenezer Jakarta. Ya, beliau juga membagikan firman Tuhan di berbagai gereja dan juga komunitas. Tadi pagi Pastor Randy juga sudah di ibadah umum di GMS Kampus Siwalan Kerto dan hari ini di Next Gen ya. Jadi berbagai generasi komunitas ya beliau melayani. Beliau juga aktif menjangkau anak-anak muda di sosial media khususnya Instagram. Langsung aja boleh cek ya, searching namanya Randy Chandra Dinata ya. Boleh nanti kenal-kenalan lebih lanjut ya. Visi dan kerinduan yang Tuhan tanamkan di hatinya adalah membangkitkan pemimpin muda yang berjuang menjadi seperti Kristus dan memiliki hati Kristus bagi generasi. Tanpa berlama-lama, kita berikan sambutan yang lebih meriah lagi. Boleh kasih aplaus untuk Pastor Randy. Silahkan Pastor. Silakan duduk. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat siang hari ini. Anugerah-Mu Tuhan, kami boleh sama-sama berkumpul, beribadah, meninggikan, memuji Engkau, dan tiba saatnya kami mau dengarkan firman Tuhan. Bicaralah kepada setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang adalah kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar hikmat yang daripada Allah saja yang diberitakan di tengah-tengah kami. Roh Kudus ambil alih segenap hati, pikiran, kehidupan kami. Hanya bagi Engkau dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, baik. Biasa di luar. Puji Tuhan ya. Thank you buat kesempatan yang diberikan. Aku boleh menyampaikan firman Tuhan. Pastor Stephen, salam kenal. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Hari ini aku sangat bersuka cita teman-teman. Walaupun hariku cukup melelahkan. Ya, karena sedikit cerita. Sabtu lalu aku baru pulang dari Bandung, aku ada pelayanan di Bandung, pulang sampai Jakarta itu sore menjelang malam gitu ya. Sampai di Jakarta ngeberesin materi, tiba-tiba jam sudah menunjukkan jam 11 malam ya. Dan aku cepet-cepet tidur karena 1:30 harus bangun teman-teman. 1:30 pagi aku bangun, berangkat ke Soekarno-Hatta. Dan flight itu jam 4 jam 4 pagi itu kan. Saking capeknya jadi sore ya kan. Jam 4 pagi flight
terus sampai sini jam 5. Yesaf ngejemput aku dan akhirnya sampailah di kampus selatan tadi jam 5:30 ya bro ya, sekitar 5:30. Ibadah jam 7, ibadah jam 10, dan sekarang ibadah jam 1. Pengen pingsan, pengen tidur, tapi aku percaya sukacita di hati aku karena ketemu dengan teman-teman semua itu lebih besar daripada capeknya aku. Ya, dan aku berharap teman-teman di tempat ini, aku tahu ya jam-jam ini adalah jam-jam yang rawan karena biasa orang di sini yang udah makan siang, semua udah makan siang. Nah biasanya kalau udah makan siang itu ngantuk ya kan, lapar galak, kenyang bego, biasanya gitu. Jadi tolong berjaga-jaga dan berdoalah. Dan teman-teman bisa saling mengingatkan, siapa tahu pas lagi Karen dibagiin firman ada yang doa syafaat alias ketiduran, nah itu boleh disenggol ya. Ayo dengerin firman. Puji Tuhan, tadi udah diperkenalkan, thank you so much. Dan hari ini Karen mau bawakan sebuah tema yang diberikan oleh teman-teman di tempat ini, disciples versus followers. Disciples versus followers. Nah teman-teman yang mana nih, disciples apa followers? Yang disciples angkat tangan. Oh adik followers ya. Disciples? Followers? Ada juga? Oh. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Aku agak-agak bingung juga sih ya. Kenapa dipisahkan antara disciples dengan followers. Padahal di dalam Alkitab followers itu bukan berkonotasi negatif. Followers adalah pengikut, benar nggak? Pengikut Kristus, Christian. Ya kan, pengikut Kristus. Tapi seringkali kita membedakan antara murid dan juga pengikut. Mungkin dengan asumsi, dengan pemikiran bahwa yang namanya pengikut itu ya sekedar ikut-ikutan. Ya enggak, yang lain ngikuti Yesus, ya udah deh gue ikutan gitu kan. Atau pengikut itu ya semacam followers gitu kan, followers di sosial media. Yang kalau seseorang yang dia follow itu menurut dia asik, menurut dia nyambung, relate sama dia, dia akan follow. Tapi kalau udah mulai nggak nyambung, tinggal unfollow. Nah mungkin itu yang bikin orang yang buat tema ini dan seringkali kita sebagai orang Kristen bedain ya antara disciples dengan followers. Nah Karen ini mau jelasin sedikit teman-teman ya. Apa sih yang membuat seseorang itu bisa dikategorikan atau dikatakan sebagai murid yang sejati, ya, yang membedakan dia dengan seorang followers yang cuma ikut-ikutan, yang gak punya komitmen, yang cuma hadir saat makan-makan atau saat keadaan senang-senang saja. Nah, ada 3 poin yang Karen mau bagikan teman-teman. Apa sih yang membedakan murid sejati dengan sekedar pengikut? Yang pertama teman-teman, murid sejati itu tinggal di dalam firman. Bilang sama Karendi, tinggal dalam firman. Kurang keras, tinggal dalam firman. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai 32. By the way, aku pakai sweater ini gak direncanain loh ya. Kotak-kotak. Ternyata yang pelayanan juga kotak-kotak. Ternyata itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Ya, walaupun ternyata sepatu aku pantofel guys. Karena nyambung ibadah pagi tadi ya. Jadi ya udahlah ya, suka-suka gue ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ada di depan? Oh enggak ada. Yang udah ketemu kita baca bareng ya. Ayat 31 dan 32. 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 31 teman-teman di situ dibilang. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Murid yang sejati itu dibuktikan dengan apa? Dia tinggal di dalam firman. Itu tandanya teman-teman. Kalau orang itu benar-benar murid, bukan sekedar followers.
Murid itu dari bahasa Yunaninya matetes. Apa teman-teman? Matetes. Tetes gitu, apaan sih? Matetes itu artinya apa? Seseorang yang memberi diri untuk diajar. Seseorang yang memberi dirinya untuk diajar. Matetes. Lalu bahasa Inggris dari murid apa? Disciples. Dari kata disciples teman-teman tahu istilah disiplin. Benar gak? Disiplin. Artinya seorang murid adalah seorang yang disiplin. Nah, dengan kata lain, murid adalah orang yang memberikan dirinya untuk diajar oleh sang guru di dalam kedisiplinan. Jadi nggak sekedar mut-mutan. Kalau lagi pengen denger si guru, dia datang. Tapi kalau lagi nggak pengen denger, dia pergi. No, murid yang sejati itu secara intensional, secara kesadaran dia akan datang sama gurunya dan memberi diri untuk diajar. Dan itu murid teman-teman. So, karena ini mau tanya sama teman-teman, hari ini masih ada nggak yang punya kedisiplinan untuk bangun saat teduh? Baca Alkitab setiap hari, ada nggak? Halo? Wih ada. Kasih hadiah panitia tolong. Yeah. Ada lagi? Ada ya, wow. Adik lucu banget. Kamu kelas berapa? Kelas 6 tuh, tepuk tangan dong. Anak kelas 6 disiplin baca Alkitab ya. Aduh, keren bro. Nah teman-teman, untuk kita punya sebuah kesadaran menjadi seorang murid, maka kita harus baca firman Tuhan. Jangan sekedar sisakan waktu teman-teman buat Tuhan. Seringkali kita bilang ya udahlah kita saat teduh, sisakan waktu buat Tuhan. Sisakan waktu tuh seakan-akan lu udah aktivitas harian, udah sekolah, udah main game, udah Netflixan, tinggal tidur, mata udah setengah wot baru buka Alkitab. Cukup satu ayat untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Alias ketiduran. Kenapa? Karena kita menyisakan waktu. Tapi kalau mau jadi murid yang sejati, jangan sisakan waktu, tapi persiapkan waktu yang terbaik. Amin? Gak ada yang amin? Amin. Iya. Persiapkan waktu kamu lagi seger, waktu kamu gak lagi ngantuk, kamu buka Alkitabmu, berdoa, baca firman. Di situ kata Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah muridku. Nah pertanyaan teman-teman, punya gak waktu khusus untuk membaca Alkitab? Bagus. Jangan sisakan waktu tapi sediakan waktu. Nah mungkin ada yang ngomong gini sama Kak Randy, kakak kayak gak tahu aja. Anak zaman sekarang Kak sibuk. Ya kan sekolah, main, pacaran. Dan lain-lain Kak, tahu-tahu udah malam, udah ngantuk. Aku gak punya waktu buat Tuhan. Teman-teman dengar baik. Istilah gak punya waktu itu sebenarnya bahasa lain dari gak penting dan bukan prioritas. Kalau kamu bilang gak punya waktu buat Tuhan, dengan kata lain kamu bilang Tuhan itu gak terlalu penting buat aku. Tuhan itu bukan prioritas. Karena buat gebetan yang kamu anggap penting, yang kamu anggap prioritas, kamu bela-belain untuk ngechat dia. Benar gak? Padahal cuma nanya apa? Lagi ngapain? Udah makan belum? Udah minum belum? Udah pup belum? Nggak penting sebenarnya, tapi kenapa? Ya karena gue ngegebet dia. Nangkep maksud kalian dia? Kalau Yesus kita anggap penting, kalau Yesus kita anggap prioritas, maka kita nggak akan menyisakan waktu buat dia. Melainkan apa? Sediakan waktu. Lihat kanan kirinya bilang, sediakan waktu buat Tuhan. Jangan cuma buat gebetan. Amin. Itu yang 31. Yang 32 bilang gini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah pertanyaannya teman-teman, kebenaran yang memerdekakan tuh yang kayak gimana ya? Kebenaran yang memerdekakan tuh yang kayak gimana? Nah banyak dari kita teman-teman jadi Kristen, datang ke gereja, ibadah, pelayanan,
itu karena dipaksa orang tua. Karena diancam orang tua, kalau kamu gak datang next gen, kok gajimu, uang jajanmu, mama potong. Ya udah deh mah, aku datang ke next gen. Terpaksa. Di sini gak ada yang terpaksa kan? Nah, kalau ada tolong Pastor Stephen dibaptis ulang ya. Gak ada yang terpaksa. Kalau murid, dia mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan dia, maka dia datang ke gereja itu karena keinginannya sendiri. Karena dia sukacita, dia mengucap syukur, dia excited datang ke gereja. Gue gak habis pikir, kalau misalkan nih vibes-nya udah gini asik banget, PW-nya juga udah asik banget, terus lu gak excited. Gue gak tahu apa lagi yang akan bikin lu excited. Semua udah dipersiapkan sedemikian rupa. Yang teman-teman butuhkan apa? Datang dengan hati yang terbuka sama Tuhan. Amin. Ya, teman-teman akan ngalamin Tuhan. Dan saya percaya kebenaran yang memerdekakan itu bicara tentang ini teman-teman. Di balik setiap perintah dan larangan yang Tuhan berikan, kamu bisa menemukan why-nya. Kenapa Tuhan berikan perintah dan juga larangan. Kalau kita belum mengenal kebenaran yang memerdekakan, akhirnya apa? Setiap perintah dan larangan Tuhan itu kita anggap sebagai siksaan buat kita. Gak enak banget sih dikasih aturan sama Tuhan. Dulu Kak Randy diatur sama mami, sama orang tua Kak Randy. Dipaksain makan sayur. Waktu Kak Randy SD gak suka makan sayur, sukanya daging. Makanya hidupnya dalam kedagingan. makan daging melulu. Mami Kak Randy maksain, ayo makan sayur, makan sayur. Awalnya aku gak mau, gak doyan, gak suka. Sampai satu titik aku menjadi dewasa dan aku sadar bahwa makan sayur itu baik buat aku. Aku berterima kasih, makasih loh Mi udah maksain aku makan sayur waktu aku masih kecil. Sehingga sekarang aku suka makan sayur. Tidur siang teman-teman. Siapa di sini yang masih suka disuruh tidur siang? Mungkin teman-teman yang SD ya, disuruh mama tidur siang. Wah dulu bagi aku tidur siang itu sebuah penyiksaan. Lagi asik-asik main, disuruh tidur. Ih gak bisa lihat anak seneng apa? Ya kan? Kita marah. Tapi suatu hari teman-teman, kalau kamu udah masuk dunia kerja, kamu tahu yang namanya tidur siang itulah anugerah yang indah dari Bapa di surga. Kita bela-belain ya kan, aduh bisa merem bentar gak? Ya merem, puji Tuhan gitu. Suatu hari kamu akan menyadari bahwa perintah dan larangan orang tua itu demi kebaikanmu. Pun dengan kebenaran yang memerdekakan. Suatu hari kamu akan menyadari bahwa setiap perintah dan larangan yang Tuhan kasih, itu bukan karena Tuhan gak senang lihat kamu senang. Tapi Tuhan gak bisa ngelihat kamu hidup dalam kesusahan. Hidup dalam penderitaan. Tuhan bilang apa? Jangan khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Biar apa? Biar kamu gak overthinking. Berapa banyak dari kita yang gak bisa tidur, amnesia, insomnia sorry. Ngejokes doang biar kalian tuh masih fresh gitu. Gak bisa tidur, makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Ampunilah sesamamu. Kenapa Tuhan suruh kita mengampuni? Karena kalau kita gak mengampuni, seberapa banyak hal yang kita miliki. Kita dapat ini, dapat itu, tapi ingat mukanya orang yang kita benci, tiba-tiba moodnya langsung drop. Gak baik buat kita. So aku ajak teman-teman nanti cari deh. Setiap perintah dan larangan yang Tuhan kasih di baliknya ada why-nya. Kenapa? Dan itu semua demi kebaikan kita. Amin teman-teman? Amin? Yes, thank you. Itu yang pertama, murid sejati tinggal di dalam firman. Yang kedua teman-teman. Apa yang membedakan murid sejati dengan sekedar pengikut? Yang kedua, murid sejati itu tetap setia mengiring sang guru. Ya, murid sejati itu tetap setia mengiring sang guru. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai 61. Perikopnya berjudul murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Nah loh, tuh kan tadi katanya disciples.
Tapi ternyata disciples juga bisa mengundurkan diri. Ya, jadi agak rancu memang disciples and followers ini. But anyway kita baca aja dulu ya. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu apa? Yesus barusan ngomong nih di perikop sebelumnya. Akulah roti kehidupan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan beroleh hidup yang kekal. Dan pengikutnya syok mendengar Yesus ngomong gitu. Serius? Makan tubuhnya dan minum darah, emang kita kanibal gitu kan? Orang kan belum nangkep ya maksudnya Yesus. Satu-satu mulai melipir halus. Kayaknya guru kita udah agak-agak deh nih. Aneh pindah gitu kan? Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lanjut ke ayat 66, langsung loncat. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Satu persatu bubar. Dari yang tadinya 70 jadi sisa 12. Kalau gue jadi Yesus, gue akan bilang gini, guys, tolong evaluasi gue deh. Kenapa sih tiba-tiba komunitas kita jadi sepi? Lu sih khotbahnya kekerasan. Lu sih anak muda omongin kekudusan, ya pada gak mau lah. Ya enggak? Terus Yesus bilang, iya ya. Apa gue mesti ubah khotbah gue ya, biar lebih ringan ya. Udah panggil-panggil yang tadi bubar, sini lagi sini. Guys, so sorry. Tadi itu ajaran yang salah. Ini yang benar nih, lebih santai, lebih ringan. Gitu enggak Tuhan Yesus teman-teman? Kita baca di ayat 67. Ayat berikutnya Yesus malah bilang apa? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Bukannya dibikin halus biar pada ngikut. Yesus malah bilang apa? Yang lain pada kemana? Tahu tuh Tuhan, tahu tuh guru, bubar. Lu juga gak mau ikut pergi. Yakin lu masih mau ikut gua? Malah digituin. Yesus gak nurunin standarnya teman-teman. Dia tetap dengan standar kebenarannya. Dan dia nyari apa? Murid sejati. He's looking for quality more than quantity. Yang Yesus cari kualitas bukan kuantitas. So Pastor Stephen dan teman-teman di sini, yuk bangun kualitas. Seberapapun yang ada dan ini sangat banyak, bangun kualitas. Karena aku percaya kualitas selalu akan diikuti dengan kuantitas. Ya, kalau kuantitas tanpa kualitas itu sekedar viral, hype sementara habis itu hilang. Tapi yang Yesus mau, kita benar-benar bertumbuh sebagai murid yang sejati. Makanya teman-teman, inilah yang membedakan antara murid dengan fans. Fans. Pernah dengar istilah fans karbitan? Yang suka nonton bola tahu tuh fans karbit. Ya kan? Dia akan dukung Barcelona selama Barcelona pemainnya bagus-bagus, Man City gitu ya. Tapi Karen ini fans sejati, Inter Milan. Lu tahu Inter Milan? Itu menangnya jarang, kalahnya sering. Tapi Karen ini tetap setia. Nah aku ini fans sejati. Nah yang Tuhan mau yang begitu teman-teman. Gak cuma saat senang kita ikut Yesus, gak cuma saat kita pengen dengar yang kita pengen dengar. Tapi ketika pribadi Yesus, perkataannya, tindakannya mungkin gak sesuai harapan kita. Kita tetap memilih untuk mengikut dia. Amin. Makanya ini akan sangat berpengaruh dengan cara baca Alkitabmu di pembahasan yang pertama. Selama kita menganggap firman Tuhan ini cuma sekedar fortune cookies. Fortune cookies itu kayak ada kue di dalamnya ada kalimat-kalimat motivasi gitu. Terus kita baca, misalkan tadi perjamuan ya, ada ayatnya kan. Orang lebih tertarik sama ayat daripada perjamuannya. Apa ya Tuhan ngomong apa ya? Diberkatilah engkau ya kan. Kamu akan dapat jodoh. Wow, ada ya ayat bunyi gitu ya. Amin, amin gitu kan. Kita pengen denger apa yang kita pengen denger. Terus sekali waktu kita buka itu ayat perjamuannya. Terus keluar ayat bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kita kasih ke teman ini buat lu nih. Ih,
Bukan buat gua itu. Gua mah yang enak-enak aja. Lihat tuh teman-teman. Kalau mau kenal Yesus, kenal dia seutuhnya. Amin. Jangan cuma sepotong-sepotong yang kita pengen mau, itu yang kita dengar. Yang gak mau, kasih orang lain aja. Firman Tuhan itu harus beralih dari sekedar fortune cookies menjadi daily bread. Dari sekedar birthday cake, kue ulang tahun yang occasional, yang setahun sekali kita rayakan, kita nikmati. Itu jadi daily bread, roti harian kita. Mungkin itu sekali waktu menghibur hati, menyenangkan telinga kita. Tapi di waktu yang lain menegur, mendewasakan kita. Terimalah dengan hati yang terbuka. That's disciple teman-teman. Amin. Ya. Terima semua kebenaran dengan penuh sukacita. Jangan dipilih-pilih teman-teman. Itu yang kedua. Murid sejati tetap setia mengiring sang guru. Bagaimanapun keadaan sang guru, perkataannya dan perbuatannya. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, apa yang membedakan murid sejati dengan sekedar pengikut? Yang ketiga, murid sejati itu rela menderita bersama sang guru. Murid sejati rela menderita bersama sang guru. Yesus pernah berkata, seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Kalau gurunya dianiaya, gurunya dicela, gurunya difitnah, gurunya disalib, begitupun dengan siapa? Muridnya. Jadi jangan cuma ikut Yesus berpikiran, oh kalau aku ikut Yesus aku diberkati, aku sukses, aku kaya. Tapi mulai sadari bahwa ikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Masih semangat teman-teman? Masih semangat? 8 menit lagi. Itu ada di layar belakang. Matius pasalnya yang ke-16. Duh, kok malah Markus. Matius yang pasal 16 ayat 24 sampai 25. Tuhan Yesus berkata gini kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Nah lo, ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Rela melepaskan nyawa. Kalau mempertahankan nyawa malah kehilangan nyawa. Siapa di sini yang rela menderita bagi Yesus? Angkat tangan. Kenapa setengah tiang begitu? Iya. Siapa yang rela mati bagi Tuhan? Masih ada? Wah, malaikat tolong dicatat. Yang gak angkat tangan maksudnya, yang angkat tangan bagus. Kita seringkali datang sama Tuhan pengennya dapat yang enak-enak aja. Tapi kita lupa bahwa mengikut Yesus di situ juga ada penderitaan. Ada ketidaknyamanan. Lagi pula teman-teman, Yesus gak pernah menjanjikan bahwa orang Kristen itu hidupnya akan selalu nyaman-nyaman saja. No, Yesus gak pernah ngajarin seperti itu. Yang Yesus janjikan di tengah ketidaknyamanan, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan hidupmu, di situ ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam ketidaknyamanan dan penderitaan yang kamu alami, di situ ada kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kamu untuk tetap mengucap syukur, dan itu yang Yesus janjikan teman-teman. So jangan pernah berpikir ikut Yesus itu artinya jadi kaya. Kalau mau kaya pergi aja ke Gunung Kawi, ya, atau ketemu pesulap merah, siapapun itu. Tapi kalau mau ikut Yesus, jangan cuma mau yang enak-enak doang. Tapi siap sangkal diri, pikul salib. Nah tadi teman-teman aku tanya, siapa yang rela mati bagi Tuhan? Beberapa berani angkat tangan. Tapi karena ini mau ingetin, jangan dulu mati bagi Tuhan sekarang. Mungkin ada beberapa orang yang bilang gini, Kak aku mau penginjilan ke Zimbabwe Selatan.
Dan mungkin aku akan mati di sana karena memberitakan Injil. Oke, beberapa orang akan menginjil ke pelosok-pelosok dan menderita karenanya. Tapi jangan dulu berpikir tentang mati bagi Tuhan. Tapi mulailah berpikir tentang hidup bagi Tuhan. Dan juga bagi sesama. Jangan ngomong mati buat Tuhan dulu deh. Belajar untuk hidup bagi Tuhan. Rela kehilangan kenyamanan. Demi kebutuhan orang lain. Demi menolong sesama yang membutuhkan. Rela gak kehilangan waktu-waktu main game kamu ketika ada yang membutuhkan pertolonganmu? Rela gak nunda untuk maraton drakor di Netflix sementara untuk melayani temanmu yang lagi butuh pertolongan? Kak Randy dan istri dan Kak Dita itu suka drakoran. Tapi kalau ada anak youth, ada temen Kak Randy yang mau cerita, kita sepakat tunda dulu drakornya. Kita layani dulu orang ini. Jangan sampai kita dahulukan yang lain, yaitu kenyamanan kita teman-teman. Dan orang lain di luar sana. Kehilangan kasih Kristus yang bisa kita bagikan. Ada satu orang temen nelpon. Kamu lagi asik main game, Mobile Legends. Temenmu bilang, bro, gue lagi galau nih. Kenapa emang? Baru putus cinta. Sedih banget. Galau. Mau cerita gue. Ntar dulu, tanggung nih, lagi seru. Bentar aja bro. Gue udah sedih banget nih, gue gak tahu mau cerita sama siapa lagi. Terus lu omelin orangnya. Ntar dulu, ganggu aja lu. Nih, bentar lagi gue mati nih. Ya mati beneran kan. Temen lu di seberang telepon bilang, bukan cuma lu yang mau mati. Gue juga udah pegang silet, udah mau bundir. Kedengarannya cerita yang lebay ya, tapi bener gak sih itu bisa terjadi di sekitar kita. Ironisnya itu bisa terjadi di sekitar kita. Waktu orang membutuhkan anak Tuhan hadir di hidup mereka, anak Tuhannya sibuk sendiri. Halo, main game, drakoran. Sekali lagi, nggak ada yang salah dengan main game, nggak ada yang salah dengan drakor. Tapi ingat, hidup bagi Tuhan artinya kami mendahulukan jiwa-jiwa, mendahulukan sesamamu lebih daripada kenyamananmu sendiri. Amin. Ya, belajar hidup buat Tuhan dan sesama teman-teman. Dan aku percaya disitulah murid yang sejati akan menjadi terang bagi bangsa ini. Kayak lagu-lagu yang tadi kita naikkan, kita nyanyikan. Biar terang Tuhan itu bersinar melalui kehidupan kita. Dan hidup kita senantiasa menjadi berkat. Amin teman-teman. 3 poin tadi ya, murid sungguhan dia tetap tinggal dalam firman. Murid sungguhan dia tetap setia mengiring sang guru di dalam segala keadaan. Dan murid sungguhan itu rela menderita bersama sang guru. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri teman-teman. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita nyanyi mengikut Yesus. Ya, dari terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengiring Engkau di masa muda kami Tuhan. Dengan segenap hati kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. Ku lepas semua hakku. Untuk kami boleh mengenal kehendak-Mu Tuhan. Di masa muda kami. Kami mau hidup bagi Engkau dan sesama kami. Mengiring Yesus. Mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itu kekuatan hidup kami Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, tapi dengan anugerah-Mu. Yes. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan sungguh katakan, mengikut Yesus. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Jadikan ini doa dan komitmenmu di hadapan Tuhan. Biar masa muda kami jadi masa muda yang mempermuliakan Engkau. Di mana kami melepaskan hak kami Tuhan. Untuk kami boleh mengenal hak kehendak-Mu Tuhan dalam masa muda kami. Yes. Mengikut Engkau Tuhan. Yes. Itu bukan beban terpaksa buat kami. Itu kekuatan bagi kami Tuhan. By the grace of God, by your spirit, itu yang memampukan kami. Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yes Lord. Ini anak-anak muda-Mu Tuhan. Biar Engkau dapati Tuhan di masa muda kami. Kami jadi pengikut Tuhan. Bukan sekedar pengikut yang biasa-biasa. Tapi kami jadi murid yang sejati.
murid yang setia, murid yang sungguh-sungguh mengenal siapa guru, Tuhan, Raja yang dia sembah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi biarlah masa mudamu engkau jadi teladan. Jadi teladan lewat perkataanmu, lewat tingkah lakumu, lewat perbuatanmu, lewat segenap kehidupanmu. Supaya orang boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupanmu. Mungkin dimulai dari yang paling dekat sama kita, keluarga. Mungkin papa mama sering berantem, sering konflik. Dan membuat kita gak nyaman. Tapi ketika kamu hadir menjadi murid Yesus di tengah keluargamu, kau tidak menambah masalah yang baru. Kau tidak bersungut-sungut dan mulai marah sama Tuhan, marah sama orang tuamu. Tapi engkau mulai hadir untuk mendoakan mereka. Bahkan lebih jauh lagi engkau bisa menjadi penengah yang baik. Kehadiranmu justru membawa damai di tengah keluarga. Engkau menjadi rekonsiliator, orang yang memperdamaikan orang tuamu. That's true disciples of Christ. Di tengah sekolahmu, mungkin ada satu anak yang dibully hampir oleh semua murid yang ada di sekolah itu. Dia begitu menderita, dia begitu teraniaya oleh karena semua orang ngebully dia. Tapi murid Kristus yang sejati gak akan ikut-ikutan ngebully. Murid Kristus yang sejati akan nyamperin dia, mulai ngerangkul dia. Dan mulai mendengarkan keluh kesahnya. Di saat semua orang gak ada yang peduli sama dia, murid Kristus hadir. Dan di kesempatan itu orang bisa tertarik sama Yesus. Orang mulai bertanya, kok lu mau temenin gua saat semua orang gak ada yang peduli sama gua. Dan di situ kasih Tuhan bisa kita alirkan kepada dia, kita bagikan kepada dia. Dan dimanapun teman-teman ditempatkan oleh Tuhan, di kampus, di marketplace, di gereja, jadilah murid Kristus yang berdampak. Jadi berkat dimanapun kau berada. Berkati Tuhan, Pastor Stephen dan tim, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan Next Gen. Biar hati Tuhan senantiasa kami alami dan kami rasakan. Sehingga pelayanan kami bukan sekedar program, bukan sekedar rutinitas yang terbangun. Tapi justru ada hati Tuhan di tengah-tengah komunitas ini. Dan ketika ada hati Tuhan di tengah-tengah komunitas ini, Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik orang-orang datang kepadanya. Bukan cuma sebagai followers, bukan cuma sebagai fans, tapi mereka datang sebagai murid-murid yang militan, yang berkualitas, yang siap memberikan masa mudanya buat Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan, dengan kasih-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakinkan Tuhannya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan tidak ada di antara kami yang
cukup sempurna atau cukup layak Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu atau menjadi murid-Mu. Tapi kami tahu Tuhan bahwa ini adalah kesempatan, ini adalah anugerah untuk setiap kami boleh menjadi murid-Mu. Dan kami mau Tuhan, kami tidak hanya menjadi pengikut Kristus biasa-biasa, tapi kami mau menjadi murid sejati. Kami mau tinggal dalam firman-Mu, mengikut Engkau sampai akhir nafas kami, dan juga rela untuk menderita bersama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ke depan apa yang akan kami hadapi tidak akan mudah, tidak akan gampang untuk kami jalani Tuhan. Masalah, pergumulan, beban hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami itu, kami tidak mau lari kepada manusia atau lari kepada dunia, tapi kami mau lari kepada Engkau. Kami mau terus ikut Engkau. Kami mau terus Tuhan, apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Apapun yang terjadi, kami tidak akan tinggalkan CG, kami tidak akan tinggalkan ibadah. Tapi terus Tuhan, biar seumur hidup kami boleh terus mengikut Engkau ya Bapa, sampai Engkau panggil kami lagi untuk kedua kalinya. Thank you Lord, thank you Jesus. Materaikan Tuhan firman Tuhan hari ini, biar kami pulang tidak menjadi orang yang sama lagi ya Bapa. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang terberkati dengan firman Tuhan disampaikan sama Pastor Randy, boleh lambaikan tangannya. Saya pribadi juga sangat terberkati, dan karena itu kita mau sama-sama ucapkan thank you ya buat Pastor Randy. Ayo sama-sama kita katakan thank you. 1, 2, 3. Thank you Pastor Randy, luar biasa, kita semua sangat terberkati. Oke teman-teman, karena itu kita juga mau arahkan tangan kita kepada Pastor Randy, dan kita mau sama-sama doakan Pastor Randy. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Betul-betul Tuhan, kami sangat terberkati dengan Pastor Randy Tuhan berada di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih untuk kesempatan-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang terus memberkati dia Tuhan, memberkati setiap langkah kakinya, memberkati setiap pelayanan yang ia lakukan ya Bapa. Baik dia lakukan pribadi maupun bersama-sama dengan keluarganya, dengan istrinya. Tuhan, Engkau yang mengurapi dia Tuhan dari ujung kepala hingga ujung kaki ya Bapa. Biarlah apapun yang dia lakukan bukan dari dirinya sendiri, tapi karena Engkau yang beserta dengannya ya Bapa. Biar setiap apapun pekerjaan tangannya Tuhan, Engkau yang buat berhasil, Engkau yang selalu memberikan berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan kemanapun ia melangkah Tuhan. Engkau yang memberkati keluarganya, Engkau yang jagai keluarganya ya Tuhan. Biarlah apapun yang Pastor Randy dilakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Biarlah Pastor Randy semakin rendah dan Yesus semakin dimuliakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengasihi Pastor Randy, dan kami percaya Engkau terlebih lagi mengasihinya. Thank you ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan menjadi pribadi yang tidak pernah sama lagi. Pulanglah dengan membawa sukacita daripada surga. Pulanglah dengan membawa damai, dan pulanglah menjadi murid Kristus yang sejati. Engkau tidak akan pernah menjadi sama lagi, tetapi engkau akan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan.